Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kerahmatan, dan segala apa yang kita rasakan sampai detik ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ini. Dan juga tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an di surat As-Sad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang pendek ini kita bisa mengambil sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini atau kitab suci Al-Qur'an ini yang sifatnya adalah mubarak atau yang sifatnya adalah berkah. Jikalau kita melihat bagaimana Al-Qur'an ini Allah turunkan dengan salah satu sifatnya, yaitu keberkahan, maka subhanallah kita bisa mengambil banyak sekali manfaat jikalau kita memang mau dan mampu untuk menjadikan Al-Qur'an ini adalah hal yang paling banyak kita berikan interaksi di dalamnya. Maka arti berkah ini menurut para ulama berasal dari kata birkah. Kalau seandainya kita ambil dari secara bahasa, barokah ini dari asal katanya adalah birkah. Birkah ini artinya adalah kolam. Yang mana kolam ini kalau seandainya kita melihat secara sifatnya, ketika ada sebuah kolam di hadapan kita, ketika ada air yang menetes di dalamnya atau mengalir di dalamnya, sifat kolam ini adalah menampung. Dan ketika menampung dalam sebuah kolam ini, maka lambat laun akan menjadi banyak terus-menerus sampai mengalir di sekitarnya. Maka sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu adalah sesuatu yang dapat menampung kebaikan di sekeliling kita, kemudian menumbuhkannya dan bisa memberikan manfaat di sekeliling kita. Maka kita bisa mengambil sebuah contoh. Ketika seseorang atau sebuah hal itu berinteraksi banyak dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali kebaikan bagi sesiapa yang berinteraksi banyak dengan Al-Qur'an. Seperti halnya kita bisa ambil contoh Malaikat Jibril alaihissalam yang Allah berikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW berupa kitab suci Al-Qur'an ini. Maka dari sifat keberkahan Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat dan termasuk malaikat terbaik di antara para malaikat-malaikat yang ada. Juga manusia terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik yang Allah berikan
kemuliaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah anugerahkan beliau berupa mukjizat, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran ini pun turun di bulan yang suci pula, yang dinamakan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik daripada 12 bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran ini. Juga malam terbaik yang Allah berikan, atau waktu terbaik yang Allah berikan kespesialan terhadap malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimaktubkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan Al-Qur'anul Karim ini di malam terbaiknya, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita pun sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kemuliaan berupa Al-Quranul Karim ini juga termasuk umat terbaik, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia-manusia yang lainnya, yang tugasnya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini pun karena keberkahan Al-Quran. Maka sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Al-Quran yang salah satunya adalah memberikan keberkahan bagi kita, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan Al-Quran yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai tumpukan di antara buku-buku yang lainnya, yang tidak kita interaksikan, yang itu akan membawa keberkahan buat kita semua. Maka ada satu hadis Rasulullah yang selalu Rasulullah sampaikan kepada para sahabat tentang bagaimana ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran sebagai teman terbaiknya. Rasulullah bersabda, "Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena kelak di hari kiamat Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi hal yang membantu kita di akhirat nanti bagi orang yang menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai temannya, atau orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu fikum, semoga kita bisa menjadikan Al-Quran ini keberkahan kepada hidup kita, dan Allah menambah keberkahan buat diri kita dan keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.